Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas materi tentang medan magnet, yaitu bab ketiga. Untuk materi nanti Ibu share lewat WA ataupun lewat GCR. Di sini Ibu hanya akan mempertegas saja pembelajaran materi tentang medan magnet. Oke, kita mulai. Pada materi medan magnet yang harus kita ketahui, yang pertama adalah tentang magnet itu sendiri. Tentunya tidak asing lagi, kalian sudah tahu magnet itu apa. Ya, magnet adalah bagian suatu benda yang dapat menarik benda lain. Biasanya magnet itu terbuat dari bahan berjenis logam. Kemudian bentuk-bentuk magnet kalian juga sudah tahu, ada yang bentuk batang, ada yang berbentuk jarum, ada yang berbentuk U atau tapal kuda. Yang berikutnya sifat magnet. Sifat magnet itu ada yang permanen, artinya selamanya itu benda itu menjadi magnet, dan ada yang bersifat sementara atau yang sering disebut dengan magnet buatan. Oke, itu tentang magnet. Yang kedua adalah medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet. Jadi misalnya tadi ini ada magnet berbentuk batang, daerah di sekitar magnet yang masih mendapat pengaruh gaya magnet tersebut. Jadi terbatas, tidak daerah di sekitar magnet itu menjadi medan magnet, itu tidak, tapi terbatas karena tergantung dari kemampuan magnet itu untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Oke, sekali lagi, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih mendapat pengaruh gaya magnet tersebut. Oke, itu medan magnet. Sesuai yang kita bahas berjudul medan magnet. Untuk medan magnet kali ini yang kita pelajari adalah untuk magnet yang bersifat sementara atau buatan. Biasanya ada suatu penghantar, supaya menjadi magnet, penghantar tersebut harus dialiri arus listrik. Ya, penghantar yang dialiri arus listrik, maka penghantar tersebut akan berubah menjadi magnet. Nah, magnet yang terjadi karena adanya arus listrik itu disebut dengan pembuatan magnet secara induksi, sehingga medan magnetnya disebut dengan induksi magnetik. Nah, jadi beda kalau ini magnet permanen, kalau ini magnet yang sementara yang terjadi karena adanya arus listrik. Jadi kok sementara? Iya, karena nanti kalau arusnya diputus atau tidak lagi dialiri arus listrik, maka penghantar ini bukan lagi sebagai magnet. Oke, yang berikutnya adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik tadi disebut induksi magnetik. Induksi magnetik merupakan besaran vektor, sehingga induksi magnetik itu memiliki arah. Nah, sekarang bagaimana arah atau kemana arah induksi magnetik tersebut? Induksi magnetik itu biasanya dilambangkan B. Ya, kemudian tadi misalnya ini ada arus listrik yang dialirkan pada sebuah penghantar. Maka untuk mengetahui arah B, arah induksi magnetik, itu ditentukan dengan yang namanya kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan, bukan tangan kiri tapi tangan kanan. Dengan kita contohkan begini, dengan arah ibu jari. Jadi syaratnya adalah caranya genggam pensil. Pensil itu sebagai pengganti penghantar, digenggam. Terus arah ibu jari itu menunjukkan arah arus. Arah ibu jari menunjukkan arah arus.
jari itu menunjukkan arah induksi magnetik. Nah, jadi ada dua, satu arah arus ibu jari, dua arah induksi magnetik, arah B pakai lipatan 4 jari. Oke, sekali lagi coba arah induksi magnetik itu ditentukan dengan kaidah tangan kanan dengan arah ibu jari menunjukkan arah arus dan arah lipatan 4 jari menunjukkan arah induksi magnetik atau arah B. Contoh, jika arah arus ke atas, maka arah induksi magnetik di sebelah kanan penghantar. Di sebelah kanan penghantar, berarti di sebelah sini. Nah, kemana arahnya? Sekali lagi, arah arus ke atas, induksi magnetik di sebelah kanannya. Berarti kita pasangkan 4 jari kita. Ini ibu jarinya sudah sesuai arah arus ke atas. Arah lipatan 4 jari di sebelah kanan. Kanan dulu, tekuk ke sana, tekuk tegak lurus. Ya, berarti arah induksi magnetiknya adalah ke sono, ke depan sana, ke depan. Oke, contoh lagi, muter yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri penghantar. Ini 4 jari kita arahkan ke kiri dulu. Tekuk. Oke, berarti arahnya ke dalam ke sana. Oke? Ya, itu contohnya. Sekali lagi, itu jika arah arus ke atas, maka arah B di sebelah kanan itu ke depan, di sebelah kiri maju ke dalam sana. Contoh, jika arah arusnya ke utara, misalnya arah arus ke utara, silakan kamu sambil pegang pensil, diarahkan ibu jarinya ke utara, oke? Terus di mana atau ada titik yang berada di sebelah timur, arah B-nya kemana? Titik yang di sebelah timur. Nah, arahkan ke timur dulu. Kalau sudah baru ditekuk, tek. Kemana itu? Ke bawah. Sekarang titik yang ada di bawah, arahkan dulu ke bawah. Nah, 4 jarinya ke arah bawah. Tekuk lagi, tek. Nah, ke barat. Yang ada di barat, arahkan ke barat dulu. Kalau sudah ke barat, tekuk ke atas, tek. Nah, berarti ke atas. Titik yang ada di atas sama satu lagi. Titik yang ada di atas, arahkan ke atas dulu, tek. Nah, berarti ke timur. Jadi ada arah 4, 1, 2, 3, 4. Ya karena arahnya melipat, 4 jarinya itu melipat. Jelas? Oke, itu arah induksi magnetik. Kemudian kalau diterapkan dalam gambar, maka arah induksi magnetik itu hanya ada 2, yaitu B yang berarah namanya cross atau silang, dan yang berarahkan dot atau titik. Kapan itu? Atau kapan disebut arahnya cross? Arah cross jika B itu menuju bidang gambar, karena itu digambar tadi. Ini ada digambar. Sekali lagi, arah B cross jika arahnya menuju bidang gambar. Sebaliknya, arah dot berarti meninggalkan bidang gambar. Bidang gambarnya ya bukumu atau papan tulis ini. Contoh ya, misalnya itu punya penghantar dialiri arah arus ke atas. Berarti kamu disuruh menentukan arah B di sini, di kanan dan di kiri. Arah B-nya seperti apa? Kita pasang seperti biasa. Ini, nah, ke atas I-nya. Kemudian titik di sebelah kanan. Ini arahkan ke kanan. Nah, terus tekuk ke sana. Nah, 4 jari kita itu menuju apa meninggalkan bidang gambar? Oh, ternyata ke sana. Ke sana ini bidang gambarnya. Berarti meninggalkan bidang gambar. Kalau meninggalkan tadi adalah bertanda dot. Sebaliknya yang di sini. Nah, putar ke sana. Nah, arahkan ke sana dulu. Tek, tekuk ke sana. Arahnya kemana? Menuju apa meninggalkan bidang? Oh, ternyata menuju. Berarti tandanya cross. Iya, seperti itu. Satu lagi coba contohnya, ini ke sana misalnya. Berarti yang ditanyakan di atas dan di bawah penghantar. Kita lihat,
I ke sana, ikuti gambar I ke sana. Berarti yang di atas, nah di atas arahnya kemana? Ke sana. Menuju apa meninggalkan? Oh ternyata menuju bidang gambar, maka tandanya cross. Sebaliknya yang di sini di bawah, arahkan ke bawah dulu, menggok ke sana. Dot. Oh berarti menjauhi, otomatis berarti dot. Oke, seperti itu. Nah, arah induksi magnetik sekali lagi pakai kaidah tangan kanan, ibu jari arah arus, arah lipatan 4 jari adalah arah B atau arah induksi magnetik. Nah, kalau digambar B itu hanya ada cross dan dot. Cross itu menuju bidang gambar, dot itu meninggalkan bidang gambar. Oke? Ya, cukup. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi induksi magnetik itu merupakan besaran vektor, berarti punya arah, sudah tadi arahnya. Nah, di samping punya arah berarti kan punya besar. Besar itu dihitung berapa nilainya, berapa besarnya. Nah, kita bahas sekarang adalah besar B atau nilai B, nilai induksi magnetik. Yang pertama adalah induksi magnetik di titik yang berada di sekitar penghantar lurus. Di sekitar penghantar lurus. Nah, ini misal penghantar dialiri arus I berjarak R, ada titik P. Kamu disuruh hitung berapa induksi magnetik di titik P dan kemana arahnya. Nah, dan kemana arahnya. Oke, pakai rumus untuk penghantar lurus itu adalah B di titik P sama dengan mu 0 I, mu 0 bacanya ya, mu 0 I per 2 PR. Mu 0 itu disebut dengan permeabilitas ruang hampa. Kalau kemarin ada E0, E0 itu permitivitas ruang hampa. Kalau permeabilitas itu di magnet, kalau permitivitas itu di listrik. Oke. Mu 0 angkanya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Kalau kemarin E0 itu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini mu 0. I nanti arusnya berapa? R itu jarak antara titik P dengan penghantar tadi berapa? Oke, sekarang ya ini untuk ngitung besarnya. B berarti harus punya satuan juga karena suatu besaran. Satuannya apa B? B itu satuannya adalah Tesla. Satuan Tesla. Biasa dilambangkan T besar. Oke. Nah, sekarang arahnya tadi kita sudah tahu. Misal ini kita arahkan ibu jari ke atas karena arah harusnya ke atas. Kemudian titik P ada di sebelah kanan sana. Nah, berarti ini kita ke atas, 4 jarinya ke sana dulu, baru ditepuk ke sana. Menuju apa meninggalkan bidang? Ini 4 jari kita. Menuju, kalau menuju tadi tandanya apa? Cross. Nah, berarti arahnya nanti adalah apa ya? Cross tadi artinya apa? Menuju bidang. Oke. Ya, sekarang yang kedua. Jadi yang pertama penghantar lurus, yang kedua adalah penghantar yang berbentuk lingkaran. Lingkaran. Jadi sini misalnya ya, selalu harus ada I di titik pusat. Berjari-jari R. Nah, suatu lingkaran, penghantar berbentuk lingkaran dialiri arus I. Berjari-jari R. Nah, ditanyakan B di titik P seberapa? Ya, jadi kalau di lingkaran, di pusat lingkaran, BP sama dengan mu 0 I per 2R. Tanpa pi ya, bawah tanpa pi. Oke, mu 0 I per 2R. Nah, itu yang lingkaran. Yang ketiga adalah pada yang namanya solenoida. Solenoida. Apa itu solenoida? Solenoida adalah penghantar yang dibentuk menjadi kumparan. Penghantar yang dibentuk menjadi kumparan. Misal ini dikasih arus I, ini ada titik pusat solenoida. Ini ada titik ujung solenoida. Nah, ada 2 titik. Kita harus menghitung B di P dan B di U. B di U.
di ujung. BP rumusnya mu 0 I N per L. Mu 0 masih sama I, masih sama N. N itu adalah jumlah kumparannya, jumlah lilitannya. L-nya apa? L adalah panjang kumparannya, panjang. Nah sekarang yang di U, di ujung itu sama dengan setengah BP. Jadi sama dengan setengah kali mu 0 I N per L, atau biar ringkas mu 0 I N per L bagi 2. Ini B di ujung. Nah perhatikan rumusnya beda-beda. Yang satu lagi, yang keempat adalah pada yang namanya toroida. Toroida itu apa? Toroida adalah solenoida yang dibentuk menjadi lingkaran. Tadi kumparan tekuk menjadi lingkaran. Misalnya diberi arus I, di titik pusatnya P, maka B di titik P adalah mu 0 I N per 2 pi R. Nah, R-nya adalah jari-jari toroida, N jumlah lilitannya. Ya, sekali lagi ada 4 ya. 1 penghantar lurus, 2 penghantar lingkaran, 3 solenoida, dan yang keempat adalah toroida. Oke. Ya, kita lanjut dengan contoh soalnya. Nomor 1, contoh soal yang paling sederhana, yaitu sebuah penghantar lurus dialiri arus 4 ampere, arahnya seperti pada gambar. Kemudian ada titik P yang berada di atas penghantar, berjarak 2 cm dari penghantar tersebut. Pertanyaannya adalah tentukan besar dan arah B di titik P. Tentukan besar dan arah B di titik P. Oke, sekarang kita hitung B di titik P. Hitung dulu besarnya dulu. Rumusnya tadi, karena penghantar lurus maka mu 0 I per 2 pi R sama dengan, masukkan angkanya. Mu 0 tadi adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya berapa di sana? 4 dibagi 2 pi, R-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 2. Oke, coret-coret. Coret-coret. 2 dengan 2, 4, coret 4. Jadi tinggal 4 kali 10 pangkat, ini naik ke atas, min 7 tambah 2, min 5 Tesla. Nah, ini besarnya. Arahnya sekarang, arah B di titik P. Kita lihat, pasangkan tangannya, jarinya, ibu jarinya sesuai dengan gambar ke sana. Titik P ada di atas, berarti 4 jarinya di atas dulu. Ya, kita tekuk, setelah sampai di atas ditekuk. Kemana? Menuju atau meninggalkan? Oh, ternyata meninggalkan. Berarti tandanya dot. Kalau diberi tanda, kalau disebutkan di sini adalah meninggalkan bidang gambar. Meninggalkan bidang gambar. Ya, ini soal yang paling sederhana. Jelas? Oke. Soal yang kedua, nah, lumayan agak berpikir nih, sama sih nomor 1, cuma ini ada 2 penghantarnya. Penghantar lurusnya ada 2. Yang pertama dikasih arus 4 ampere ke atas, yang kedua dikasih arus 6 ampere ke atas juga. 2 penghantar jaraknya 8 cm. Kemudian titik P itu berada 2 cm di kanan penghantar 1. Kalau begitu nanti P itu dari penghantar 2 berapa? Ya, nah, 8 dikurangi 2 cm, jadi 6 cm. Pertanyaannya sama kayak tadi, hitung atau tentukan besar dan arah B di titik P. Oke, jawabnya. Nah, sekarang karena di sini ada 2 penghantar, maka
kita harus menentukan B di titik P menurut I1 ya. B di titik P menurut I1